Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini kita akan mengikuti kuliah pengantar akuntansi 1 dengan materi persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Bagi yang mungkin awalnya dari jurusan IPS atau dari sekolah menengah kejuruan, mungkin tidak asing lagi untuk belajar bersama dengan belajar tentang akuntansi. Namun bagi yang dari jurusan IPA ataupun mungkin ada yang dari MAN ataupun mungkin ada yang dari STM, ini bisa nanti membentuk kelompok belajar bersama dengan teman, atau kalaupun ada hal-hal yang tidak jelas nanti bisa Anda tanyakan dengan saya. Dalam akuntansi dikenal istilah persamaan akuntansi yang mencerminkan kekayaan hutang dan modal yang dimiliki perusahaan. Materi ini hanya untuk mengenalkan kepada mahasiswa sekalian bagaimana akuntansi. Di dalam prakteknya nanti persamaan dasar akuntansi ini di dalam pembukuan tidak dipergunakan. Yang dipergunakan nanti itu adalah siklus akuntansi atau yang dimulai dengan adanya jurnal umum. Dikatakan bahwa seorang pengusaha memulai mengatur keuangan bisnis dengan melakukan pembukuan yang sederhana. Pembukuan yang sederhana ini dapat dengan mudah dilakukan berdasarkan konsep dasar persamaan akuntansi. Dengan menggunakan konsep tersebut, dengan begitu dapat mengetahui pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan. Di dalam prinsip persamaan dasar akuntansi, Anda perlu berpegang dengan prinsip keseimbangan antara harta dengan kewajiban. Oleh karena itu, segala transaksi yang terjadi akan dianalisa dalam persamaan dasar akuntansi. Di dalam akuntansi ini juga mengenal istilah debit dan kredit di setiap transaksi yang terjadi. Nah, untuk pengenalan debit dan kredit ini agar perlu Anda kuasai betul mana yang akan didebit, mana yang akan dikredit agar prinsip keseimbangan dapat terrealisasikan. Kekayaan atau aktiva adalah aset atau bisa disebut juga dengan harta yang dimiliki perusahaan, dan hak atas harta tersebut disebut harta atas kekayaan. Jadi sama saja sebenarnya pada saat kita membicarakan tentang lingkup sebuah kehidupan sehari-hari, bahwa yang namanya aset itu atau harta atau kekayaan itu apa yang Anda lihat di lingkungan, seperti rumah, kendaraan, mesin, itu adalah kekayaan atau aset. Nah, hubungan antara harta dengan hak atas kekayaan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Harta atau hak atas kekayaan itu sama dengan utang plus modal. Jadi, untuk memperoleh kekayaan itu diperoleh dengan dua cara. Yang pertama dengan cara hutang, yang kedua dengan cara modal. Modal yang disetorkan sendiri nanti oleh pemilik. Nah, di dalam berikutnya saya akan memberikan contoh sederhana tentang persamaan dasar akuntansi. Anda mahasiswa bisa sambil melihat dari materi yang telah saya bagikan sebelumnya yang telah Anda fotokopi. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor Mentereng melakukan beberapa transaksi sebagai berikut. Yang pertama, investasi untuk modal pertama pada perusahaan servis sepeda motor Mentereng berupa uang tunai 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Nah, pada saat mendirikan perusahaan servis sepeda motor Mentereng, ini pemilik menyetorkan modal awal itu berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor 500.000. Jadi Anda bisa lihat di penyelesaian di dalam persamaan dasar akuntansi, itu berarti perusahaan ini mendapatkan
investasi awal berupa aktiva yang unsurnya itu terdiri dari kas 10 juta, peralatan 500.000. Dari mana asal aktiva ini? Aktiva ini berasal dari modal pemilik. Makanya yang diisi di sana, kas bertambah 10 juta, peralatan bertambah 500.000, kemudian modal bertambah 10.500.000. Hartanya bertambah 10.500.000, modalnya bertambah 10.500.000. Jadi seimbang antara harta dan modal. Kemudian yang kedua, membayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 600.000 untuk 1 bulan. Membayar sewa. Membayar sewa ini berarti dikeluarkan dana untuk pembayaran sewa ruangan. Berarti timbul beban sewa, kas berkurang sebesar 600.000, kemudian modal berkurang sebesar 600.000. Membeli perlengkapan bengkel secara kredit seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Nah, membeli ini berarti mengeluarkan uang kas untuk pembelian perlengkapan bengkel dan peralatan bengkel, sehingga kasnya berkurang 1.400.000, namun timbul berupa aset yang lain, perlengkapan bengkel dan peralatan bengkel. Selanjutnya, memperoleh pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu 1.600.000. Memperoleh pendapatan ini berarti atas usaha yang dilakukan itu, perusahaan ini mendapatkan pendapatan. Pendapatan dalam hal ini itu mendapatkan kas bertambah 1.600.000, modal bertambah 1.600.000. Namun di keterangan itu diberikan penjelasan bahwa bertambahnya ini dari pendapatan. Membayar tagihan listrik dan air untuk bulan Januari 2020 sebesar 200.000. Berarti ketika Anda mendengar kalimat membayar, berarti itu dikeluarkan sejumlah uang untuk pembayaran apa? Kan kita lihat pembayarannya pembayaran apa? Di sana adalah pembayaran tagihan listrik dan air. Berarti kas berkurang 200.000, modal berkurang 200.000. Di keterangan dibuat itu beban listrik dan air. Selanjutnya, mendapatkan jasa servis langganan sebesar 750.000. Sama seperti tadi, berarti kas bertambah, modal bertambah sebesar 750.000. Di keterangannya dibuat pendapatan jasa. Kemudian membayar sebagian hutang atas pembelian perlengkapan 250.000. Menerima pelunasan piutang atas transaksi seorang konsumer sebesar 500.000. Nah, di sini berarti membayar sebagian hutang. Berarti hutang kita bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai kas. Kas berkurang 250.000, hutang berkurang 250.000. Kemudian menerima pelunasan piutang. Berarti kas bertambah sebesar 500.000. Piutangnya berkurang 500.000. Nanti saya akan lihat ini. Ini di transaksi atasnya. Di transaksi atas ini rasanya tadi tidak ada tentang piutang. Nanti kita akan bahas di pembahasan ya. Berikutnya, pemilik mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi 100.000. Di dalam suatu usaha, ketika pemilik mengambil uang tunai itu dihitung, berarti itu penarikan pribadi, berarti kasnya berkurang, modal berkurang. Dibayar gaji karyawan bengkel untuk bulan Januari sebesar 3 juta. Pembayaran, ingat, ketika ada kalimat dibayar berarti dikeluarkan sejumlah uang, berarti kasnya berkurang, modalnya berkurang. Keterangannya beban gaji karyawan. Membayar rekening telepon sebesar 75.000. Beban rekening berarti kas berkurang 75.000, modal berkurang 75.000. Pada akhir Januari 2020, perlengkapan yang masih ada bernilai 250.000 dan peralatan bengkel disusutkan sebesar 50.000. Nah, di sini
Ketika kita berbicara tentang perlengkapan, berarti kita berbicara tentang sesuatu benda yang habis dipakai dalam 1 tahun. Itu perlengkapan. Nah, kalau yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, dia kategori peralatan. Nah, perlengkapan ini kan digunakan. Berarti pada awal membeli dengan akhir ketersediaan akhir itu tidak sama, jelasnya berkurang. Sama seperti kalau kita berbicara tentang misalnya di rumah beli beras awal bulan, akhir bulan kan pasti berkurang itu. Nah, ini dihitung berapa yang terpakai. Nah, perlengkapan ini kita lihat datanya di awal dibeli sebesar 400.000, berarti beban perlengkapan 250.000, modal berkurang 250.000, dan ada peralatan bengkel disusutkan sebesar 50.000. Nah, berbicara tentang peralatan bengkel ini, kalau nilai aktivanya, kalau nilai umur aktiva atau nilai ekonomis dari suatu aktiva itu di atas 1 tahun, dia kategori peralatan, dia ada yang namanya penyusutan. Setiap tahun ini akan disusutkan sehingga ketika akhir tahun ini akan dihitung berapa. Di sini berarti beban penyusutan 50.000, modal berkurang 50.000. Kemudian mendapatkan jasa servis sebesar 1.500.000, kas dan pendapatan. Nah, tadi saya melihat ada di tambahan piutang ya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Piutang. Sebentar, soal berapa itu tadi? Oke, di poin G ya. Di poin G ada piutang pada transaksi 6. Oke, sekarang di poin F, berarti pada saat mendapatkan jasa servis langganan sebesar 750.000, ini diakui sebagai piutang. Jadi, secara akuntansi, pada saat pekerjaan itu telah selesai dikerjakan, namun belum dibayar, itu sudah bisa berhak diakui sebagai pendapatan. Namun secara akuntansi itu diakui sebagai piutang. Kenapa piutang? Karena uangnya belum diterima. Jadi piutang pada pendapatan jasa. Poin F yang saya tadi tunda. Demikianlah untuk materi persamaan dasar akuntansi. Jika ada yang nanti akan ditanyakan, akan kita bahas di dalam diskusi. Kita akan lanjutkan ke materi yang satu lagi.